Pak Mail, Pak Adi, Mas Merit. Ayo Pak Merit ini sudah sangat lama. Sudah kangen dengan suaranya. Ayo Pak Merit. Sudah tidak muncul videonya, sudah 2 pertemuan. Ya, saya coba sedikit ikut berdiskusi dalam surat Al-Muzammil. Terima kasih telah diberi waktu. Jadi ini sayangnya tidak sampai ke ayat 8. Kalau saya baca tadi kan ya, ini kan ayat 1 sampai 7 bagian pertama, terus saya mulai paragraf berikutnya ayat ke-8. Iya. Tapi saya melihatnya di sini, insya Allah teman-teman juga kan udah pernah baca sampai ayat 8 dan seterusnya ya. Ini sangat penting menurut saya untuk disampaikan, karena ayat 8 ini menentukan arah ayat-ayat sebelumnya. Ayat 1 sampai ayat 7 itu dapat kita ketahui maknanya, arah makna yang dibicarakannya itu apa dari ayat 8. Jadi kan ayat 8 nih, Faiza nukiro fin nakur. Ya, Faiza nukiro fin nakur apabila sangkakala ditiup. Nah, sangkakala ditiup ini kan semua ini bahasa sastra ya. Yang pertama sastra dari segi huruf ucapan, RR semua ya. RR semua. Terus kemudian dari istilah yang digunakan, pilihan kata yang digunakan, Allah sengaja pilihan kata yang berakhiran R, tapi maknanya nyampe yang dimaksud gitu. Jadi menggunakan kiasan-kiasan semua ini, mulai dari muzammil ya, terus kemudian membersihkan pakaian gitu. Nah, itu kan banyak mana kiasan. Nah, untuk yang sangkakala ditiup ini kan menggambarkan sebuah perubahan zaman. Ketika kalau orang sekarang itu ya, ketika lonceng perubahan berbunyi. Kalau zaman dulu peperangan itu dimulai dari meniup sangkakala. Jadi kalau udah sangkakala itu ditiup, ya sangkakala yang terbuat dari zaman dulu pakai tulang tanduk. Ya. Jadi kalau udah sangkakala ditiup, maka pasukan itu harus siap. Harus siap artinya apa? Harus terjadi perubahan, yaitu menaklukkan lawan. Itu menaklukkan lawan. Nah, ini ada hubungannya dengan istilah kum pada ayat pertamanya. Jadi kumnya di situ, bangun di situ memang udah mau siap perang. Nabi Muhammad perang menghadapi siapa? Menghadapi tradisi nenek moyang. Jadi memang ini udah siap perang. Jarak dari bangun, jadi kumnya itu kan kayak tadi kan memang disebutkan oleh Pak itu juga ya, antara muzammil sama mudasir. Kalau muzammil itu ya orang selimutan tidur gitu ya. Kalau mudasir ini kan orang selimutan karena keresahan. Tadi Mas Derli nyebutkan ceritanya Nabi Muhammad itu mendapat hinaan, cacian, tempel sebagai penyair atau tukang sihir atau orang gila. Dan itu sangat menjatuhkan mentalnya Nabi Muhammad. Keresahan sampai dia itu panik ya, dan berselimut. Jadi ada orang yang ketika stres dia itu berselimut. Ada orang yang ketika berselimut karena tidur nyenyak. Itu dua istilahnya. Kalau misalnya kita mau nyebut, yang lagi enak-enakan tidur, itu pakai ya ayyuhal muzammil. Tapi kalau kita selimutan ketakutan, gitu, yang lagi berselimut karena ketakutan, ayo bangun, gitu, beda. Yang Anda sedang resah, gelisah, ayo bangun, gitu, lakukan perlawanan. Gitu. Jadi Nabi Muhammad ini kan belum tahu ayat-ayat Al-Quran selanjutnya, karena ini mudasir ini kan masih awal, dan Nabi Muhammad belum tahu juga bahwa nanti di depan itu akan terjadi perang Badar. Ya, ini kan masih awal-awal, sangat awal sekali dari dakwah. Jadi bahwa nanti terjadi perang Badar yang disebut di sini Faizan nukiro fin nakur, ketika trompet perang dibunyikan, maka tradisi nenek moyang itu dihancurkan, zaman berganti, yang tadinya diremehkan, dinul Islam yang tadinya itu dihilangkan, sekarang akan muncul. Gitu.
Jadi nanti orang-orang kafir akan menderita, orang-orang yang menolak akan sengsara. Nah, itu nanti perubahan zaman yang akan terjadi. Nah, cuman syaratnya untuk sampai kepada perang benerannya, perang Badarnya, perang Uhudnya, perang Khandaqnya, gitu. Itu harus mengalami penderitaan sampai hijrah, yaitu mulai dari intimidasi, pengusiran, negosiasi, rayuan, jebakan, politik dan sebagainya sampai 10 tahun sebelum hijrah. Itu ini yang disebutkan di sini. Mulai dari warobaka fakabir. Tadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Sukri. Ya, jadi warobaka fakabir itu ya kita dakwah kan robaka, rob. Kalau robnya jahiliyah yang tren kan berhala-berhala. Berhala itu nanti di dalamnya itu ada tradisi nenek moyang. Setiap suku punya tradisi nenek moyang yang dipertahankan atau nilai-nilai ya tadi kalau nilai-nilai kedaerahan lokal gitu. Tapi ada yang bertentangan dengan robaka, dengan nilai-nilai dinul Islam yang dibangun oleh Nabi Ibrahim gitu kan. Nah, itu sudah punah. Nah, itu yang akan dihadapi oleh Nabi Muhammad. Jadi warobaka fakabir ini kan bahasa lainnya sama dengan dakwah. Tapi karena Allah ini butuh sastranya adalah R, warobaka fakabir. Ya. Wasyabaka fatohir. Ya. Ini maka pakaianmu bersihkanlah. Pakaian kan tampak luar, jadi kita tuh jaga perbuatan kita di masyarakat, jangan sampai kita itu terjebak sama kejahatan-kejahatan yang membuat kita itu nanti malah kena perangkap mereka. Gitu. Jadi ya kita harus benar-benar jaga diri. Tadi disebutkan apa? Aurat kita ya, aurat kita, aib kita itu tetap harus dijaga. Gitu. Jangan sampai gara-gara aurat kita terbuka kita kena permainan dari musuh kita, orang-orang kafir. Nah, jadi pendakwah itu harus jaga aurat. Kemudian warga pasjur. Nah, jadi kan tadi ya perbuatan keji, kejahatan. Jadi jangan pernah punya niat jahat untuk menjatuhkan orang, menghancurkan orang, mencelakai orang. Gitu. Pasjur, udah jangan ikut permainan-permainan kubu-kubuan antara blok Umayyah, blok Hasim, blok Bani apa sih macam-macam Bani itu ya. Nah, itu kan saling bersaing tuh. Itu nggak usah ikut-ikutan kayak gitu. Nggak usah ikut-ikutan 01, 02, 03, ntar malah terjadi transaksional. Transaksional ini walatamnun tas taksir. Ini jebakan yang berbahaya, walatamnun tas taksir. Jadi kita itu berbuat karena kita berhitung mana yang paling menguntungkan. Janganlah Anda itu berbuat sesuatu karena berhitung mana yang menguntungkan. Dalam dakwah, ojo hitung-hitungan keuntungan. Mungkin kalau kita berhitung keuntungan, pada hari wanufika fisur, maka kita akan satu kubu dengan Abu Sofyan. Kita akan satu kubu dengan Abu Jahal karena iman kita udah terbeli. Walatamnun tas taksir itu berat sekali. Ya, setelah kita meninggalkan perbuatan niat untuk berbuat keji, ya untuk bersaing antar suku kita meninggalkan, atau kalau sekarang ini dunia bisnis atau dunia sama orang lain itu gitu. Ini kalau udah jatuh blok-blokan itu nggak jarang ya yang dulunya orang baik karena masalah politik, masalah bisnis itu bisa kena jebakan transaksional gitu. Akhirnya ya karena dihitung-hitung lebih menguntungkan, mulai kita ngomongnya ya harus realistis. Kita harus realistis gitu. Butuh ya, duitnya kita butuh makan ya. Apalagi ini udah ekonomi sulit. Nah, akhirnya kita masuk kubu. Nah, di situ nanti wali robika fasbir. Nah, jarak antara bangun sampai perang Badar hijrah itu perlu kesabaran luar biasa.
itu ada ruang kita itu bisa bergabung dengan Nabi Muhammad. Kalau misalnya Nabi Muhammad ini kan ayat ini untuk Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu banyak godaan. Apakah Anda ingin jadi raja? Apakah Anda ingin wanita tercantik di Arab? Apakah Anda perlu harta? Kami sediakan. Gitu. Asal Anda hentikanlah ini omongan-omongan yang katanya ajaran Allah. Gitu. Sudah terima aja ini tradisi nenek moyang. Gitu. Padahal misi Nabi Muhammad adalah menghancurkan tradisi nenek moyang sampai sudah menghilangkan dinul Islam. Nah, jadi ayat 8-nya ini justru memberikan arah, gitu. Arah bahwa untuk nanti di depan ini akan ada peristiwa besar, wanufika fisur. Ya. Wa zalika yauma idzin yaumun asyir. Ya, di situ pada hari itu kehidupan sangat sulit. Yang tadinya Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab itu rezim berkuasa, dia akan tumbang. Dan yang Nabi Muhammad dan pengikutnya itu direndahkan, dikejar-kejar, buronan, justru akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang tertinggi, yang mulia, Janatun Naim di muka bumi. Gitu. Ini kiamat di dunia, ya kan? Gambaran kiamat di dunia, gitu. Di mana penegakan keadilan Allah tunaikan di dunia pada zaman Nabi Muhammad. Gitu. Nah, pelajarannya kalau bagi kita ya, untuk menjadi orang beriman ya sampai tergulingnya sebuah kejahatan ya, itu memang butuh kesabaran luar biasa. Gitu. Memang kita bukan nabi, tapi pelajaran ini kan ada hikmahnya. Gitu. Kadang-kadang kita itu perlu kesabaran luar biasa untuk menunggu kapan kiamat di dunia ini ditegakkan. Ketika Allah menghancurkan orang-orang yang jahat. Ya. Kadang-kadang didahului dengan kita yang kalah dulu. Maksudnya orang beriman tuh kayaknya kalah dulu. Gitu. Tapi sampai kiamat itu terjadi, ketika dunia digoncangkan, ya mereka yang kita kira kuat akan dihancurkan oleh Allah, langit diputar. Nah, bisa sering terjadi itu, mulai Fir'aun pernah terjadi, Nabi Muhammad terjadi, ya. Kiamat-kiamat di dunia itu sudah berkali-kali terjadi. Nah itu kurang lebih singkat saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mary atas tanggapannya pada tema pertemuan hari ini.